Di saat bangun pagi, saya tetap menyebut La ilaha illallah. Bila orang diuji dengan sakit, dia tetap memuji Tuhannya, maka ada pahala untuknya. Ini saudara, Imam Awal, pewaris Sulaiman. Saya pernah dialog dengan Allah. Ya Allah, hai Samsudin, saya butakan matamu dua-dua. Surga sebagai imbalannya. Saya siap, ya Allah. Tapi saya mau menyusun kitab. Saya mau memimpin jamaah. Terserah engkau, ya Allah. Terus Allah bilang, kamu ndak mau bilang, Jo. Ndak usah banyak komentar. Saya butakan satu matamu. Siap. Berani. Yakub teruji dengan buta. Jadi buta itu salah satu ujian Allah, bala. Contohnya Yakub. Yang tidak ada percontohan pada kehidupan Rasul itu adalah azab. Jadi bala itu sudah diformatkan dalam Al-Quran. Contohnya jelas semua kehidupan para nabi. Apalagi Al-Quran sudah mendukung. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya anak dan istrimu adalah balaul mubin untuk kamu, ujian kamu. Lanjut. Hadits Qudsi riwayat Tabrani dari Abu Hind Ad-Dari, dikutip dari kitab Al-Jami'u Sagir 4 halaman 6, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa tidak rela dengan keputusanku dan tidak sabar atas cobaanku, maka hendaklah ia mencari Tuhan lain selain aku. Jelas saudara sekalian, siapa yang tidak mau menerima bala, ujian Allah, silakan cari Tuhan lain. Atau minimal merendahkan diri pada tingkat awam. Ya Allah, saya bagian lepe-lepe saja, tidak usah diuji. Atau saudara akan menjadi mental-mental samurai. Siapkan ya Allah ujian, dan saya akan tegar untuk itu. Bila saya sakit, saudara sekalian, saya akan, ya Allah, saya akan mewarisi mentalitas Sulaiman. Bila saya kaya, saya akan mewarisi juga mentalitas Sulaiman. Bila saya dimusuhi oleh bapak saya karena saya beriman, saya akan memiliki mentalitas Ibrahim. Kalau raja saya memusuhi saya juga akan tetap tawakal kepadamu. Ya Allah, sebagaimana Ibrahim bertawakal atas dirinya dibakar oleh Raja Namrud. Saudara-saudara sekalian, demikian agung Allah berfirman dalam Quran. Menjadi suatu pedoman hidup yang sempurna. Suatu format ajaran yang begitu jelas. Apa yang kita akan alami dalam hidup ini? Di antaranya adalah bala. Yang diuji saudara sekalian adalah seorang suami. Anak istri itu bahan ujian untuk kita. Allah tidak menguji istri kita. Jadi enak jadi mana? Enak jadi cewek. Tidak diuji, yang diuji suaminya. Justru dia hanya sebagai bahan tambahan untuk menguji sang suami. Allah tidak melihat perempuan. Kalau perempuan tidak berbakti pada suaminya, game over. Berbakti masuk surga, begitu aja. Tapi pokok ujian diturunkan pada laki-laki yang menjadi tanggung jawab atas anak dan istrinya. Sebagaimana Nuh diuji tentang anak dan istrinya. Sebagaimana Lut diuji tentang anak dan istrinya.
Tidak ada kisah yang mengatakan istrinya Lut diuji oleh Allah. Lanjut. Hadits qudsi riwayat Muslim dari Abu Hurairah dikutip dari kitab Al-Jami'us Saghir 4 halaman 14. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Menyakiti aku bahwa anak Adam berkata, 'Hai cobaan sial.' Jangan sekali-kali salah seorang kamu berkata, 'Hai cobaan sial,' karena sesungguhnya akulah cobaan. Aku membolak-balikan malam dan harinya, dan apabila aku mau, maka aku cabut kedua-duanya." Misalnya saudara sekalian, jamaah kita ada yang cacat kakinya, saudara Farid. Dia ngomel dalam hatinya, kita pesoi gue ini. Ini ujian soi-soi pak kita. Kesialan untuk saya. Maka dia dilaknat Allah. Lanjut. Hadis riwayat muttafaq alaih dikutip dari kitab Hadits Qudsi halaman 254. Artinya, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa gangguan semacam tusukan duri atau yang lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu dihapuskan Allah perbuatan buruknya serta digugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya. Ujian itu bagaikan perilaku sebuah pohon. Gugur daun tua, tumbuh daun muda yang sehat. Pohon itu akan bertambah besar dengan gugurnya daun. Bukan bertambah pendek, saudara. Gugur daun dia bertambah tinggi. Gugur daun dia bertambah tinggi. Demikian pula kita, kaum mukminin. Dengan ujian kita bertambah besar. Dengan ujian kita bertambah besar dan bertambah kokoh batang kita. Gugur yang daun itu bisa anak kita, bisa istri kita, bisa kekayaan kita. Silahkan gugur hai daun, akan tumbuh daun-daun baru yang akan menunjang kekokohan saya di hadapan Allah nanti. Silakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikutip dari kitab Hadits Qudsi halaman 254. Artinya, ujian yang tiada henti-hentinya ujian yang tiada henti-hentinya menimpa kaum mukminin, pria dan wanita, yang mengenai dirinya, hartanya, anaknya, tetapi ia bersabar, ia akan menemui Allah dalam keadaan tiada berdosa. Bahwa ujian atau bala itu pengampun dosa. Lanjut. Hadis qudsi riwayat Hakim dari Utsman dikutip dari kitab Al-Jami'us Saghir 4 halaman 20. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila hambaku mencapai usia 40 tahun, maka aku menyelamatkannya dari cobaan yang 3 macam, yaitu dari gila, baras, dan lepra." Ujian yang 3 dicabut kalau orang sudah 40 tahun. Tidak mungkin dia ditimpa gila. Jadi kalau orang sudah 40 tahun masih gila, sudah jelas bukan dari Allah itu. Lalu baras, yaitu tiba-tiba sebahagian kulitnya menjadi putih, semacam susu, jadi belang-belang dia. Dan lepra, kusta, tidak akan menimpa seorang Islam yang sudah 40 tahun. Kalau masih tertimpa, itu di luar tanggung jawab Allah. Urusan setan itu. Lanjut. Hadits qudsi yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila aku memberi cobaan kepada hambaku dengan kedua kecintaannya, yakni kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka aku memberinya ganti keduanya dengan surga." Itu. Dua kecintaannya, matanya diambil Allah buta, tidak ada lain. Kalau dia sabar,
sudah pasti orang buta itu masuk surga. Bagi Jo, siapa yang berani? Coba angkat tangan. Buta dapat surga, siapa berani? Allah menantang ini. Takut aja. Setengah. Imam apa setengah ini? Agama bukan barang gampang. Orang jadi setan itu lebih mudah daripada orang jadi wali. Tidak ada 1/10-nya itu. Lanjut. Hadits Qudsi riwayat Ahmad, Tabrani, Hakim, dan Baihaqi dari Abu Darda, dikutip dari kitab Al-Jami'us Shaghir 4 halaman 24. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, "Hai Isa, sesungguhnya aku membangkitkan sesudahmu satu umat yang apabila menimpa mereka apa yang mereka senangi, mereka memuji dan bersyukur. Dan apabila menimpa mereka yang tidak mereka senangi, mereka bersabar dan mengharapkan pahala. Dan tidak karena kesabaran dan tidak karena ilmu mereka." Ia bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana terjadi kesusahan itu?" Dan mereka tahan tidak karena kesabaran dan tidak karena ilmu mereka. Allah menjawab, "Aku memberi mereka sebagian kesabaranku dan ilmuku." Orang yang hebat itu memang diberi kesabaran oleh Allah dan memiliki sebahagian daripada ilmu Allah. Maka penolak bala yang paling agung adalah milikilah ilmu Allah. Lalu kesabaran yang dihidayahkan Allah. Ada yang sabar berdasarkan usaha dia pribadi. Ada orang yang sabar yang sudah kesabaran dari sisi Allah. Berbeda saudara kualitasnya. Berbeda ketangguhan kesabaran orang yang diberikan kesabaran milik Allah dengan orang yang belajar untuk sabar, berupaya untuk sabar. Contoh soal saudara. Ini panas terik, berangin, musim penyakit ayam. Ayam saya yang bagus-bagus 13 ekor mati. Saya menghadap Allah. Ya Allah, bila perlu habiskan semua. Dan kau mendapati saya mental Sulaiman. Ternyata Allah berbaik hati. Oh nyanda, cuma tes. Besoknya datang orang bayam 30 ekor. Kecil-kecil kasih uang. Dijual sangat murah. Mati 13, diganti 30 ekor. Walaupun besarnya tidak sama, tapi itu calon-calon besar. Tinggal saya beri makan dengan senang hati, timbul kesenangan dan dia membesar. Saya bilang ambil semua ya Allah. Engkau dapat ya ini pewaris Sulaiman. Saya tunggu, mati 1, 2, ternyata 13 stop sifatullah. Lanjut. Hadits Qudsi riwayat Hakim dan Baihaqi dari Abu Hurairah, dikutip dari kitab Al-Jami'us Shaghir 4 halaman 28. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila aku memberi cobaan kepada hambaku yang mukmin, lalu ia tidak mengadukan aku kepada para penjaganya, aku melepaskannya dari tawananku. Kemudian aku beri ganti dia daging yang lebih baik dari dagingnya dan darah yang lebih baik dari darahnya. Kemudian ia melanjutkan pekerjaan." Saudara-saudara sekalian, Imam Lajuru Allah uji dengan asam urat. Tangannya kesok-kesok, kakinya kesok-kesok. Imam Umar diuji dengan asam urat. Kalau mereka
Allah akan ganti daging itu dengan daging yang baru. Kita lihat. Kalau lulus, buktinya asam uratnya Imam Umar akan habis. Gula darah Imam Awal yang 600 akan nah. Kalau ternyata kita tidak lulus, ujian dibiarkan. Karena ambil jo. Barang siapa ditimpa penyakit sebagai ujian dariku, lalu dia tidak menceritakan kepada siapapun pengeluhan itu, maka aku malu melanjutkan ujian. Aku cabut, aku ganti dengan daging yang lain. Ayo kita bermain dengan Allah. Kalau begitu ya Allah, torang bakuliah. Uji saya. Dan saya ingin tahu juga, saya ini hebat atau tidak. Orang sakit ke dokter itu benar pada tingkat mula. Tapi dia kalau sudah tingkat Ayub, untuk apa ke dokter? Ternyata Ayub tidak diobat oleh seorang dokter. Yang mau Ayub adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar saudara. Di saat saudara masih kecil di sisi Allah, hukum syariat berlaku bagi saudara. Untuk saudara ke dokter itu sangat baik dan dianjurkan. Cari obat di saat kamu sakit. Tapi bila engkau telah mengenal dirimu, engkau adalah sederajat Ayub, maka perilaku Ayub berlaku atasmu. Lanjut. Al-Quran Surah Muhammad ayat 31 artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami ketahui orang-orang yang jihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya ihwalmu. Ujian. Contoh lagi. Fitri lihat saya sakit. Pak, panggil Pak Noval coba kero. Oh iya, baik. Noval, dia kero ada tamu. Semacam tidak ada izin ini, tamu banyak. Udah, tahu kero. Saya jalan. Sekarang ada di ini tanpa kero. Ternyata ada penggantian daging masuk dingin itu. Sekarang saya sehat, saya bisa bicara dengan lantang. Lanjut. Surah Al-Anbiya ayat 35 artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Allah akan menguji dengan keburukan dan kebaikan. Semacam kebaikan yang ditimpakan kepada para rasul. Sulaiman diuji dengan kekayaan yang luar biasa. Ujian Sulaiman 2. Sakit sampai tulangnya terbungkus kulit, tidak ada kulit. Dengan izin Allah saya bisa melihat itu. Saya lihat Nabi Sulaiman itu punya tempat duduk dibungkus oleh kulit, semacam jok-jok mobil yang mahal itu. Beliau melingkar di situ persis tengkorak. Dagingnya habis, sisa tulang dibungkus kulit. Karena Allah menguji, karena Sulaiman mabuk kekayaan dan lupa mengingat Allah. Lalu Allah uji dengan sakit. Lalu ia bertobat. Lalu ia utamakan Allah. Ia nomor 2-kan kekayaannya. Ya, itu akan kita dapatkan nanti dalam ayat-ayat lanjutan. Silakan Saudara Nova. Surah Al-Jumar ayat 49 artinya, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu karena kepintaranku.
Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di saat dia ditimpa kemiskinan, sakit dan penderitaan, dia mengeluh, "Ya Allah, tolonglah saya gini-gini." Setelah hidupnya enak, dia bilang, "Ini semua saya dapatkan karena saya memang rajin, saya memang pandai, saya memang sarjana ekonomi." Maka orang begitu Allah akan tambah bukan nikmat tetapi kesengsaraan. Lanjut. Surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16 artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Tetapi apabila ia mengujinya lalu dibatasi rizkinya, dia pun berkata, "Robbi menghinakanku." Jelas sikap manusia itu begitu. Kalau lagi senang dia bilang, "Saya ini disayang Allah." Kalau lagi diuji dengan kemiskinan dia mengeluh panjang pendek. Jangan begitu, saudara. Seluruh hidup itu adalah isinya bala. Hanya sepotong kehidupan di akhir ketuaan kita. Kita menikmati hasil kita digembleng dengan bala itu, lulus atau tidak. Bila kita lulus, kita menyongsong kematian dalam kemuliaan Allah, berkecukupan harta dan lain sebagainya. Tapi sejak kita muda sampai menjelang ajal, isinya adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siap-siaplah itu menghadapi itu bila saudara ingin bermartabat di sisi Allah. Lanjut. Surah Ali Imran ayat 186 artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Kamu harus sabar terhadap gangguan yang banyak. Bikin sebuah dibakar, bikin bak mandi dihancurin. Kita sabar. Sampai adanya isyarat-isyarat kesabaran itu dianggap cukup. Dan kita bertindak, saudara. Selama kita masih bisa sabar, kita sabar dulu. Itu bala, ujian. Lanjut. Surah Al-An'am ayat 165 artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Ampun lagi Maha Penyayang. Sudah, saudara sekalian, standar akademis dicukupkan sekian. Coba kita besar suatu kesimpulan dari pelajaran Ma'rifatul Bala. Yang pertama, saudara, bahwa Allah berfirman kita tetap akan diuji. Justru kita beriman itu akan diuji. Bentuk-bentuk ujian, saudara sekalian, adalah semacam yang ditimpakan kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul dan orang-orang terdahulu. Yang contohnya dapat di dalam Al-Quran. Bahwa anak istri kita, harta kita adalah bahan ujian untuk kita. Ujian itu tidak tentu bersifat kesengsaraan. Justru bisa berbalik suatu nikmat yang sangat tinggi. Semacam ujian bagi Sulaiman tentang kerajaannya. Ujian Adam langsung lahir di surga yang sangat mewah. Ternyata Nabi Adam diuji dengan surga, dia tidak mampu, dia terusir. Saudara-saudara sekalian, bila
kita diuji dengan kesengsaraan, kita sabar. Bila kita diuji dengan nikmat, janganlah lupa diri. Bahwa tujuan ujian Allah atau bala adalah dua sasaran. Mengampuni dosa dan mengangkat derajat kita. Saya yakin akademis untuk dimengerti telah dicukupkan. Sekarang kita masuk, saudara sekalian, dalam contoh-contoh ujian yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul, orang-orang terdahulu. Silakan, saudara Nova. Ujian kepada Nabi Adam pertama diuji dengan fatur. Surah Al-A'raf ayat 19 artinya, dan Allah berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Nikmati hai Adam dan Hawa surga ini, makan sesukamu, senang, tidak ada ibadah, tidak ada sholat di situ, tidak ada puasa, tidak ada zakat. Nikmati senang kamu, dan Adam terkalahkan. Lanjut. Ujian kedua diuji dengan menerima amanah kalimatullah. Surah Al-Baqarah ayat 37 artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Nabi Adam setelah terusir menerima kedua ujian. Pakai ini kalimat, hai Adam, untuk kamu bisa kembali ke surga lagi. Kalimat itu apa? Tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Maka jalan pintas satu-satunya adalah bertanya kepada Allah. Ya Allah, kalimat apa yang engkau amanahkan kepada Adam sebagai bala? Maka mewahyukan Allah kepada saya, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Andai kata Al-Quran itu tidak ada isinya selain 5 kalimat ini, cukuplah untuk kita kembali ke surga. Amalkan saudara sebanyak-banyak ayat itu, apalagi ada ayat-ayat yang lain yang lebih hebat daripada kalimat ini. Ayat kursi misalnya, Jausan Kabir misalnya, Kinzul Ars, Zulfaqar, Istighfar Rojab, dan lain-lain. Kalimat-kalimat yang baik. Lanjut. Nabi Adam diuji 2. Kesenangan hidup di surga gugur. Kalimat berhasil. Jadi Nabi Adam lulus 50%. Lanjut. Ujian kepada Nabi Nuh pertama didustakan oleh umatnya. Surah Al-A'raf ayat 64 artinya, maka mereka mendustakan Nuh. Kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Cukup. Nuh diuji dengan didustai umatnya. Umat juga bisa berarti keluarga, famili kita, keluarga besar kita. Saya pernah punya istri yang lebih hormat kepada tokoh agama lain ketimbang saya. Istri saya itu memandang enteng saya, dia lebih memuliakan laki-laki lain sebagai ahli agama. Itu di dalam Islam, istri begitu itu istri brengsek.
Sebaik-baik istri adalah dia memuliakan suaminya. Untuk apa kamu jadi istri saya kalau lebih memuliakan ustadz yang sana? Baiknya kamu jadi istri dia, jangan jadi istri saya. Dia kurang cinta kepada jamaah saya. Dia punya jamaah lain. Akhirnya Allah memutuskan, dia bukan istrimu, hai Samsudin. Tak. Maka sekarang walaupun dia bawa paha ayam, ayam goreng, no way. Allah sudah menurunkan satu keputusan. No way. Maka saya pesankan ada beberapa istri di sini. Hormatilah suamimu, muliakan suamimu. Laki-laki terbaik adalah suamimu. Bila engkau mengatakan suamimu adalah nomor 2, maka engkau adalah pelacur. Engkau secara batin telah berzina dengan laki-laki yang engkau lebih muliakan itu. Lanjut. Kedua, diuji dengan anak dan istri yang durhaka. Surah Hud ayat 42 sampai 43 artinya, hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Ini kisah Allah juga menurunkan kasaf kepada saya. Batin saya bisa melihat kejadian Nuh itu. Nuh membuat sebuah perahu. Anehnya perahu itu hampir bulat. Hampir mirip tempurung setengah. Cuma ada anjungan dan buritan yang menonjol begini. Tapi mirip tempurung. Macam terbuat dari sejenis rotan begitu. Jadi perahunya Nuh itu bukan dipaku tapi dianyam. Itu yang saya lihat dengan mata batin saya. Di saat air bah sudah datang, itu perahu sudah mulai goyang-goyang terkena air. Air bertambah tinggi. Anaknya Nabi Nuh bukan naik ke perahu, tapi dia naik ke gunung bersama orang-orang yang tidak cinta kepada Nuh.